Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala syahiba wala misla wala niddalah wala hadda wala jussata wala a'ta'alah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qa'il fi muhkami kitabih wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika 'anhu kana mas'ula wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah, Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, rahimakumullah. Patut disyukuri oleh kita bersama bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara warga masyarakat Desa Bongas Kulon, wabil khusus sekeliling Masjid Jami Al-Falah, di tengah-tengah kesibukan yang menyertai masing-masing, alhamdulillah kita semua bisa hadir, bisa berkumpul, bermuajahah, bertawadhu, beribadah, menundukkan hati dan penglihatan kita, menghadapkan wajah dan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Rasulullah, sang reformis alam dunia, rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kepada seluruh umatnya, khususnya kita kaum muslimin yang hadir di majelis masjid ini, mendapatkan rahmat, ridho, dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang khatib di setiap khutbah selalu berwasiat untuk dirinya sendiri dan umumnya untuk hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan bersyukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dari ayat tadi telah dijelaskan bahwa seseorang itu akan dihisab. Dihisab apanya? Pendengarannya akan dihisab, penglihatannya akan dihisab, bahkan hatinya pun akan dihisab. Sebagaimana ia akan dihisab atas segala perbuatan yang telah ia lakukan, sekujur tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka segala bentuk perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang terletak di dalam hatinya. Jika hatinya baik, maka anggota badan menjadi baik.
Dan jika hatinya rusak, seluruh anggota badannya pun akan rusak. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang maha dahsyat yaitu at-takabbur atau sombong. Dari ayat tadi dilarang kita semua untuk bersikap sombong atau bersikap takabur terhadap sesama umat manusia, malahan jangan sampai terhadap sesama makhluk Allah yang lainnya pun kita tidak boleh untuk takabur. Oleh karena itu, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan yang penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan kita tidak akan menyamai kekuatan sekokoh kekuatan gunung itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas." Yang artinya takabbur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi terdapat dua ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama, definisi takabbur itu adalah seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Jelasnya embung di papah tahan kubatur gitu. Padahal ia tahu bahwa kebenaran itu ada pada orang tersebut, malahan ia menolaknya. Karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya, atau lebih rendah kedudukannya, atau lebih rendah dalam hal perekonomiannya, sehingga ia merasa hebat, sehingga ia merasa kuat, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran pada orang tersebut. Padahal hadirin rahimakumullah, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat kesombongannya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan seorang perdana menteri beliau, yaitu Haman, ketika itu beliau mengatakan kepada Fir'aun bahwa jika engkau Fir'aun beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Itulah kesombongan Fir'aun sehingga Allah binasakan. Kemudian pada zaman Bani Israel, alam yang diutus kepada mereka adalah Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat betapa besarnya, betapa agungnya mukjizat Nabi Isa alaihi salam, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa beriman kepada Nabi Isa alaihissalam karena ketakaburan dan kesombongannya. Begitu pula pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lainnya. Setelah mereka melihat betapa besarnya mukjizat Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya mukjizat Al-Qur'an, mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan puisi. Al-Quran itu berbeda dengan prosa yang mereka kenal. Mereka mengakuinya, tetapi karena kesombongannya, karena sifat angkuh dan kesombongan atau takaburnya, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedangkan takabur yang kedua yaitu seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan yang melebihi orang lain, yang merasa cantik, yang merasa ganteng, merasa kedudukannya tinggi, merasa kekayaannya banyak, sehingga mereka merendahkan orang lain. Karena menurut mereka ia lebih tinggi derajatnya, ia lebih hebat kekayaannya, ia lebih pintar, ia lebih dan lebih sebagainya, sehingga dia menganggap remeh kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua
terhindar dari sifat sombong, dan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan sikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Janganlah engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga diri. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Virus takabur jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak pada diri kita. Marilah kita berintrospeksi diri. Kita teliti dengan hati-hati diri kita masing-masing. Jika dalam hati kita masih muncul sedikit saja rasa membanggakan kekuasaan, masih membanggakan kehebatan dirinya, maka Fir'aun saja dibinasakan, dan begitu pula yang lainnya. Seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka ia akan menyakiti bahwa kecerdasannya, keilmuannya, harta bendanya dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya, tetapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, mengasihi orang yang berada di bawah kita, dan hendaknya kita tawadhu. Tawadhu itu rendah diri, karena dengan tawadhu termasuk jenis dari ibadah yang sangat sempurna. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, agar kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita hadir di Masjid Al-Falah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Juga kita mampu melaksanakan ibadah ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.